Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintana Sherlia dengan NIM 0701 20 20 79, Prodi Ilmu Komputer, jurusan Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini, saya akan membawakan materi tentang komunikasi lisan dan tulisan. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Sebelum kita membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu komunikasi. Nah, kalau bercerita tentang komunikasi, mungkin kita sudah mengetahui nih, komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, bisa dilihat dari sini, secara etimologisnya, komunikasi berasal dari kata Latin communicare atau communis, yang berarti sama atau menjadi milik bersama. Nah, di sini kalau dari segi bahasa, berasal dari bahasa Latin communication yang berakar dari kata komunis, artinya sama makna mengenai sesuatu hal. Kemudian, secara istilah, komunikasi ini diartikan sebagai penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol, verbal, dan nonverbal. Nah, jadi komunikasi ini adalah suatu proses dengan mana informasi antara individual ditukarkan melalui sistem simbol, tanda, atau tingkah laku, serta melibatkan pihak yang berkomunikasi, informasi yang dikomunikasikan, serta alat komunikasi. Jika bercerita tentang definisi, kita juga harus mengetahui nih, definisi komunikasi menurut para ahli. Nah, di sini saya ambil 3 definisi dari 3 ahli. Yang pertama yaitu Evert M. Rogers. Dia berpendapat bahwa komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah lakunya. Nah, kalau dari pendapat James F. Stoner, dia berpendapat bahwa komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, yang ketiga menurut Bernard Burleson dan Gary A. Steiner, dia berpendapat bahwa komunikasi adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafik, serta angka, dan lain-lain. Setelah saya menjelaskan definisi komunikasi, saya juga akan menjelaskan fungsi komunikasi. Sebenarnya, fungsi komunikasi ini sangat banyak, tetapi saya ambil beberapa saja. Yang pertama, fungsi komunikasi ini sebagai informasi. Nah, di mana komunikasi menyajikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok dalam mengambil sebuah keputusan, serta meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan sebelum akhirnya diputuskan. Nah, kemudian komunikasi ini juga memiliki fungsi sebagai kendali, karena berperan penting untuk mengontrol perilaku manusia, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, sebagai motivasi. Komunikasi ini juga bisa menjadi motivasi loh teman-teman. Karena komunikasi dapat menjadi sesuatu motivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh para motivator. Nah, yang keempat, sebagai penyampaian pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Karena dengan komunikasi kita bisa memilih bahasa serta kata-kata yang baik untuk bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, yang kelima, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi, nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Karena dalam komunikasi, kita harus melakukan dari dua arah, jadi jenis komunikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sisi yang memberi dan menerima. Pertama, sisi pemberi. Jenis komunikasi biasanya terdiri dari berbicara dan menulis, sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan informasi. Hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. Nah, yang kedua, sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca, sebagai sisi yang menyerap ide, maksud,
dan informasi dari pihak lain. Hal ini bisa disebut sebagai komunikasi. Kita lanjut ke komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan komunikasi verbal terlebih dahulu. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Nah, bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Ada juga pengertian lain yang lebih spesifik tentang komunikasi verbal. Pengertian spesifiknya yaitu komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Nah, dalam definisi tersebut juga menekankan bahwa simbol dengan aturan ini merupakan bentuk paling sederhana dari bahasa. Contoh komunikasi verbal yang pertama, perasaan, pikiran, dan gagasan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa komunikasi selain kata-kata yang terucap dan tertulis. Nah, kalau secara teoritis, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dapat dipisahkan. Namun, dalam kenyataan, kedua jenis komunikasi ini saling jalin-menjalin, saling melengkapi dalam komunikasi yang dilakukan sehari-hari. Contoh komunikasi nonverbal yaitu bahasa tubuh, tanda, tindakan atau perbuatan, dan objek. Kemudian, fungsi komunikasi verbal. Yang pertama sebagai penamaan. Nah, penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, kita akan mudah bingung saat mereferensikan sesuatu. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi. Sebagai alat untuk bertukar ide, komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Kita bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lain hanya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan menggunakan bahasa, perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal unik ini, tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibel, komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi dalam hal seperti diskusi, menyampaikan sekedar mengobrol, banyak hal sosial lain yang tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Yang kelima, sebagai sarana pengembangan bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Perkembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamaan dengan komunikasi verbal yang menggunakan bahasa, dan karena itu dapat mempengaruhi dalam perkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet adalah dua contoh yang bisa dijadikan referensi. Menurut NEP, terdapat 5 fungsi pesan nonverbal. Yang pertama, repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua, substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga, kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Dan yang keempat, komplement, yaitu melengkapi atau memperkaya makna pesan nonverbal. Dan yang kelima, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Proses komunikasi secara sekunder
Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Materi yang bisa saya sampaikan semoga bisa membantu teman-teman dalam menambah referensi dalam materi komunikasi lisan dan tulisan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman.